Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Beat, kondisinya seperti ini. Ini motor nggak ada tenaga. Dari mulai angkatan awal itu ada berebetnya dan lemot. Di bagian CVT juga tarikannya berat. Nah, untuk masalah di motor ini, untuk perkiraan sementara dari karburator yang mungkin nggak beres. Nah, nanti kita oprek satu persatu apa aja, apakah nanti berhasil. Ini motor ini parah, lemot, akan saya hidupkan. Dan untuk dihidupkan pertama agak susah karena juga engkolan. Dan untuk bau knalpot seperti keborosan bensin karena baunya sangat menyengat, bau bensin yang agak tajam. Nah, untuk langkah pertama saya bongkar dulu untuk bagian karburatornya. Yuk. Nah, ini untuk langkah awal pengecekan karburator, ini yang bagian yang sering ada kendala di bagian vakum. Ini tahan. Bagian vakum, lubang hisapnya itu biasanya muter, nggak pada tempatnya. Itu sangat pengaruh. Nah, ini kalau motor ini masih pada tempatnya ini. Lubang ini maksudnya. Lubang, ada lubang kecil ini bagian sini. Ini juga bekasnya sudah dibor tapi masih kurang besar. Ini nanti mau saya besarin sekalian biar ngangkat skepnya ini lebih responsif. Pastikan juga nggak bolong. Nah, ini ada bolong, vakumnya bolong. Ini nanti ganti baru karena ini bolong. Dan dipastikan ini nggak bakal bisa ngangkat dengan cepat karena ini bolong. Ini ganti. Nah, tinggal dibersihkan aja untuk karburatornya berarti. Untuk karburator masih standaran untuk dalemannya. Dan yang nggak kalah penting ini ada di bagian leheran. Ini leheran goyang. Ini ada kebocoran, ini sangat berpengaruh. Untuk solusinya ini dilepas, bautnya ini dilepas, nanti bosnya ini dibuang aja biar nanti bisa kencang maksimal. Bagian yang ini aja udah dibuang, tapi bekasnya ini mau dibuka tapi susah, nggak jadi bekasnya. Ini akhirnya kebuka. Ini kan kocak banget nih, sangat longgar. Ini mengakibatkan kompresi bocor. Jadi hisapan untuk ngangkat skep vakumnya nggak bisa karena membrannya itu harus benar-benar vakum. Skip aja. Dan untuk bagian jok ini karena kabel joknya udah diputus, ini sekalian dimatiin aja. Ini kayaknya emang keborosan motor ini kalau dengerin suaranya. Nah, dan keadaannya sangat kotor seperti ini. Intinya mau saya bersihkan dulu
nanti pas bikin saya lihat. Ini untuk bagian skep koin atau skep kupu-kupu, saya cek ternyata masih rapat. Kalau ini enggak rapat, ada celah seperti ini pada kondisi setelan dikendori mentok, ini ada celah walaupun segini, pasti bandang-bandang gasnya, nggak mau dia stabil. Jadi kalau ada yang punya motor jenis karbunya vakum, gas dilepas tapi RPM masih tinggi, nggak langsung turun, coba dicek bagian koin ini, skep koinnya ini masih normal. Nanti ini setelah dibersihkan, nanti saya bikin penutup untuk mematikan cuk. Saya bersihkan dulu. Nah, untuk bagian cuk nih ditutup menggunakan plastik mika. Ini bekas wadah itu kampas rem cakram, tamal seperti ini, kita potong sesuai kebutuhan. Nah, ini hasil yang udah dipotong seperti ini. Saya pasang dulu. Sudah saya kencangkan. Jadi ini nggak pakai cuk otomatis karena udah selenot yang ada di kabelnya itu udah rusak, kabelnya dipotong. Dan untuk ngecek apakah ini udah rapat, dikasih bensin seperti ini. Nah, kalau udah nggak berkurang berarti udah rapat. Cuk ini jalurnya dari sini masuk sini, kalau ini naik, aliran bensin yang dari main jet ini ngalir dari sini, ngalir ke main jet maksudnya, jadi lebih mempercepat aliran bensin. Karena fungsi cuk itu kan untuk menutup udara, untuk membuka aliran bensin. Itu biasa dalam kondisi motor yang miskin aliran bensin. Kalau motor normal biasanya jarang, pasti masih gampang ditutupin asalkan kompresi normal. Mau saya rakit dulu, nanti tinggal pasang vakum. Karena vakumnya belum beli, saya pasang-pasang dulu, nanti cek bagian CVT. Yo, lagi kipasnya turu kabeh. Kipasnya turu. Kipasnya turu. Ya hubungannya ada kipas turu. Kipasnya pendingin. Untuk bagian bearing masih aman suaranya. Untuk vibel udah mulai aus, bongkar dulu. Rollernya ini enteng, roller bupeng parah. Roller ganti, untuk roller ganti. Ini udah dipapas, udah dimodif.
Ini sudutnya juga udah dirubah. Rumah rollernya sudah dikerok, tapi tenaganya masih gerung. Ini untuk kondisi kampas ganda di garis-garis. Apa maksudnya ini? Di garis-garis. Kalau untuk motor jenis kopling kering ini nggak perlu ada garis seperti ini karena kering. Beda kalau yang basah model jenis bebek itu kan buat aliran oli. Kalau motor ini nggak perlu. Ini malah kalau ini rontok bredel-bredel malah bahaya, bisa selip. Oh, mure di gejrok ya kan. Untuk bagian puli ini harusnya diganti kampas ganda. Nanti tergantung orangnya apakah mau sekalian atau cuman diganjal. Oke, untuk CVT berarti yang perlu diganti roller. Ini roller harus ganti ini karena udah nggak memadai. Koclak, nih koclak ini ganti baru. Dan ini tadi katanya mau ngidupin starter, tapi untuk bagian piringan penghantarnya ini udah banyak yang aus. Untuk matanya ini hancur, ini harusnya ganti. Gantung nanti tanya orangnya dulu. Ini masih analisa. Kita cek bagian gigi pinion. Untuk pinion masih bagus. Untuk gigi pinion ini masih bisa dipakai. Untuk gigi dinamo starter juga masih bagus. Ini minta ganti kalau mau hidupin starter, harus ganti. Nah, untuk bagian CVT analisanya sementara itu dulu sambil nunggu yang punya nanti konfirmasi gimana bagusnya. Piringan udah beli baru. Roller kita pakai yang standar yang 12 gram. Itu awalnya pakai yang 8 gram, malah gerung, nggak ada tenaga. Kita mulai merakit bagian CVT. Untuk karbu nanti pas. Nanti mau ringnya. Oh, renek ringnya ding ya. Ringnya hilang. Ternyata. Untuk kampas ganda ini enggak ganti, cuma dibersihkan aja.
tebel, yang punya agak nipis katanya pendanaannya, karena beli aki, beli vakum, karbu ganti. Untuk cover CVT udah selesai, ini tinggal mau merakit bagian skep vakum, ganti baru. Nah, untuk proses ini yang saya bor sekalian, belinya seperti ini komplit. Nah, ini kalau yang model KW ini lubang hisapnya sangat kecil, jadi ini harus dibesarin. Saya pakai mata bor ukuran 4 mili. Bor aja ini. Hati-hati agak tebel. Takut meleset kena tangan. Bornya kecil. Sudah tembus. Ini motor Kamabel jelas Mbok Dio yang ngomong ini. Tapi orang-orang itu udah pernah ya kumpul pakai duit semua kok waktu itu kok. Baru tapi nggak bisa. Ini udah dirakit. Ini Mau saya pasang dulu teman-teman, nanti kita tunggu gimana hasilnya. Perakitan karburator udah selesai. Kabel gas sudah baru, udah enteng. Tinggal perapian lampu-lampu. Tes dulu hasilnya. Nah, starternya enteng. Cepat, responsif. Wajar lah yang lama kayak gini, tiap tekuan bolong semua ini, bolong wajar. Ini udah ganti baru, yang itu juga dibor, tinggal tes jalan. Tes sekali lagi untuk starternya, kontaknya cas. Saya tes jalan dulu. Setelah saya tes, ternyata ada yang kurang di bagian kampas ganda karena nggak ganti, jadi kurang cepat naiknya. Tapi kalau bagian karbu udah digas, udah cepat naik RPM-nya, nggak kayak yang tadi karena vakumnya bocor, jadi wajar. Dan untuk bau knalpot juga udah nggak tajam kayak tadi, karena pembakaran udah lebih sempurna. Karena tadi sepertinya di bagian cuk otomatisnya itu yang ada kebocoran, jadi seperti kondisi ngecuk terus. Untuk kasus beat ini udah sampai sekian dulu, semoga bermanfaat. Kalau ada yang punya beat, kendalanya mungkin boros, nggak responsif, bisa dicek dari vakum karburator sama lubangnya. Kalau vakum nggak bocor, lubangnya aja dibor, sama leheran yang tadi harus kenceng, nggak boleh ada goyang. Udah dipastikan lebih enak, sama koinnya jangan ada kebocoran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.